tuker makanya Kamis. Nah sekarang yang Selasa absen Selasa, nanti yang Kamis absen Kamis. Kalau dari situ Unsika ACID bisa diakses nggak? Tes 1 2 3. Sophia bisa diakses apa tidak itu Unsika ACID? Halo, kok nggak pada ini ya suaranya? Bisa, Pak. Bisa. Pertemuan pertama kita pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini kita ada di materi sesuai di apa namanya silabus yang materi 1 kemarin. Sambil jalan sambil absen ya. Tes 1 2 3. Masih dengar suara saya ya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Siap. Saya tak akses itu dulu apa? Classroom yang satunya.
saya upload di Classroom ya. Baik, Pak. Kelas D dan E. Jaringannya agak berat ini. Silahkan di Classroom udah ada. Udah dibuka. Di pertemuan Sudah, 2 ini insya Allah mungkin sama hari Kamis ya. Jadi saya share 2 materi gitu. Coba ini di Classroom nimpang nggak? Nah itu ada 2. Mungkin yang pertemuan 2 yang pertama sama 2 yang kedua itu lanjutan. Santai tapi relax ya. Saya share screen. Mohon maaf jaringannya kurang bagus ini. Lagi nggak di kampus. Ini 2 yang pertama. Kemudian yang tadi barusan saya share yang kedua. Ini pertemuan 2 yang kedua. Sebenarnya isinya melanjutkan. Kita mulai dari 2 yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sambil warahmatullahi dibuka ya. wabarakatuh. Ya, sambil dibuka sendiri. Dua yang pertama, di sini ada teori dan bahasa otomata itu ada di sebelah mana sih gitu kan. Kemudian secara konsep bahasa sama otomata ini apa. Barulah kita masuk ke hierarki Chomsky yang seperti kemarin ada di silabus pertemuan kedua. Kemudian untuk 4, 5, 6, 7 itu seperti kemarin juga sama bahwa mata kuliah ini mengandung prasyarat terutama ada di matematika diskrit gitu. Yang 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita tahu kalau pembahasan pertama itu tentang otomata itu ada di sebelah mana sih. Nah, cara tulisnya seperti ini. Ini dari beberapa materi yang sudah lama kemudian dilakukan revisi-revisi oleh Pak Garno gitu, sehingga muncul yang ini gitu. Sebenarnya ilmu komputer itu ada dua komponen utama gitu. Yaitu model dan gagasan mendasar tentang komputasi. Karena biasanya kalau ilmu komputer itu erat hubungannya sama source code ya atau coding. Nah, coding ternyata ada beberapa macam gitu, baik itu bahasa level rendah, level sedang atau bahasa level tinggi gitu. Nah, semuanya juga perlu konverter lah ketika kita sebagai manusia biasa agar bisa dimengerti oleh bahasa atau bisa berkomunikasi lah dengan barang mati gitu. Si komputer itu kalau kita terjemahkan sebenarnya dalam arsitektur dan organisasi komputer di mata kuliah semester 2 lah kalau saya salah ya. Itu dia adalah sebuah barang mati gitu, benda mati. Benda mati namun bisa diajak berkomunikasi. Kata-kata berkomunikasi itu sangat luas. Tidak saja ngomong ya, tapi bisa saja nulis, bisa saja gambar, bisa saja menampilkan, bisa saja memberi informasi gitu kan. Nah, itu juga namanya berkomunikasi dan lain-lain sebagainya. Entah itu menampilkan data harus diapain gitu kan. Nah, itu semuanya kategori berkomunikasi. Kemudian si benda mati itu dibuat menjadi hidup. Ternyata dia punya aturan main. Gitu. Nah, aturan main inilah yang panjang dan lebar yang sekarang kita termasuknya lagi belajar ilmu komputer itu lagi mempelajari secara tidak langsung aturan main benda mati tersebut gitu. Agar dia bisa digunakan untuk melayani kita. Nah, aturan mainnya itu diantaranya salah satunya ya komputasi. Mungkin kalau bahasa tingkat rendahnya dari barang mati kemudian dipelajari bisa dialiri listrik apa tidak gitu kan. Karena yang bisa itu adalah dengan cara mengaliri listrik. Nah, teori dasarnya mungkin ke ilmu material lah ya. Kemudian setelah bisa dialiri listrik dan tidak, barang-barang yang setengah, kemudian barang-barang yang meredam dan lain-lain sebagainya lah, sangat kompleks. Nah, jadilah elektronik itu. Kemudian setelah barang tersebut bisa dialiri listrik atau dan lain-lain sebagainya yang menjadi elektronik itu, barulah dia memiliki karakter cara berkomunikasi yang hanya dua, nyala sama mati gitu kan. Listrik itu kan nyala sama mati doang. Kemudian di ilmu nyala dan mati, hidup dan mati, listrik itu hidup sama listrik itu mati, itu dikombinasikan kan. Ketika dikombinasikan dia sangat banyak gitu. Hasil kombinasi dari dua hal saja yang namanya nyala sama mati, listrik hidup sama listrik mati itu bisa menghasilkan yang
berjuta-juta seperti yang kita rasakan sekarang. Gitu kan. Nah, ketika kombinasi salah satunya adalah ketika menyalakan sebuah bola menyala, bola mati, kemudian mundur ketika itu diprogram, katakanlah mungkin yang senang hardware, biar nyala kapan jamnya, biar mati kapan jamnya, biar otomatis dan segala macam, atau ngegenset sendiri dan segala macam, itu berarti ada suatu perintah yang dimasukkan yang berhubungan dengan bahasa nyala dan mati. Itu mungkin bahasa komputasi tingkat rendah ya. Kalian bisa browsing-browsing. Apa sih programming level rendah itu apalagi. Gitu. Nah, ternyata itu bisa memerintahkan benda mati. Gitu. Dengan bahasa pemrograman yang level sangat rendah hanya mempelajari hidup dan mati. Kemudian level menengah, kemudian level tinggi ya sudah mengarah kepada bahasa-bahasa yang kita nikmati sekarang gitu. Entah itu PHP, entah itu programan Python dan lain sebagainya, itu udah bahasa level tingkat tinggi karena secara visual kita bisa melihat bahwa skrip programnya itu sudah berbahasa Inggris. Ya, gitu. Secara tidak langsung kita paham dengan tulisan-tulisan tersebut. Apalagi bahasa Python itu sangat simpel sekali, udah Inggris, simple, langsung dieksekusi. Padahal dari bahasa tingkat tinggi itu bisa menampilkan sesuatu saja, itu di dalamnya sudah melalui suatu langkah yang melewati bahasa tingkat rendah itu. Nah, konverternya itu mungkin namanya compiler gitu ya. Macam-macam compiler itu banget banyak. Gitu. Ada yang sudah melewati compiler apa namanya juga, seperti contohnya itu. Lupa kalau istilahnya banyaklah macam-macam. Nah, di sana setelah bahasa tingkat tinggi bisa dimengerti oleh bahasa tingkat rendah. Kalau dulu mungkin bahasa tingkat rendah langsung ke hardware gitu kan. Tidak perlu konverter gitu kan. Hanya menerjemahkan aliran listrik. Kalau udah bahasa tingkat tinggi, dia otomatis ada menerjemahkan ke bahasa tingkat rendah baru ke listrik gitu kan. Nah, di sana sangat banyak. Nah, itu tidak lepas dari semuanya perihal tentang komputasi. Kemudian teknik rekayasa untuk perancangan sistem di sini menggunakan bahasa tingkat tinggi lah ya, karena kata-kata sudah sistem komputasi. Mungkin yang kalian sekarang gelutin itu termasuk membuat suatu sistem rangkaian dan segala macam, bahkan sudah terkoneksi dengan tempat lain gitu, seperti database, kemudian di di cloud segala macam, itu sudah terkoneksi dengan tempat lain, yang mana tempat-tempat tersebut itu memiliki aturan main yang beda-beda loh gitu. Dan sekarang kita ceritanya lagi kuliah di ilmu komputer, itu lagi mempelajari aturan main itu gitu ya. Nah, otomatanya sendiri merupakan bagian dari yang pertama, model dan gagasan tentang komputasi itu. Dari bahasa program dasar, menengah, lanjut, kemudian mereka bisa bekerja dengan step by step-nya itu dan bisa diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Itu seakan-akan langkahnya seperti apa secara abstrak gitu. Nah, otomatis di samping cara jalannya juga kita harus bisa menuangkan kepada suatu konsep gitu, sehingga konsep tersebut bisa dimengerti oleh orang lain. Karena kita mempelajari sesuatu otomatis menjadi pekerjaan, dan pekerjaan itu digunakan untuk orang lain. Seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu hubungan ilmu komputer dengan bahasa otomata. Hubungannya itu seperti di silabus awal, bahwa di sana ada teori graf, ada teori yang lain-lain gitu ya. Nah, salah satunya ketika kita membuat sistem itu ternyata ada bagian-bagian yang memang
secara teori itu menggunakan konsep teori yang lain, terutama ini teknik elektro, ya kan. Dari kata-kata teknik elektro ini tadi dibicarakan bahwa benda mati tersebut dialiri listrik sehingga dia bisa seperti sekarang sebuah bentuknya menjadi sebuah komputer, laptop dan lain-lain sebagainya. Itu berasal dari benda mati gitu. Kemudian bisa menampilkan di layar dan lain sebagainya, itu tidak luput dari teknik elektro gitu kan ya. Di sini ada sudah menjurus kepada salah satunya yaitu mendesain perangkat keras gitu. Kemudian pensaklaran, switching, nyala dan mati. Kemudian diabstraksikan dengan gerbang logika. Mungkin teman-teman waktu sekolah SMA juga tahu bahwa gerbang logika itu ada AND, OR, XOR dan lain-lain sebagainya. Yang semuanya itu dilambangkan ya. Kata-kata lambangkan itu kan seperti coba kalau tidak ada teori di awal yang memodelkan kalau listrik nyala itu seperti apa gitu. Nah pasti bingung gitu kan, tapi ternyata ada suatu teori yang entah siapa yang membuat, itu ilmuwan dari mana, menjadi nama teori namanya gerbang logika gitu, yang dihubungkan dengan dua buah saklar A sama B. Jika A nyala dan B nyala, maka terjadilah berarti kata-katanya dan. Gerbang logika dan itu seperti apa gitu. Jika A atau B nyala, otomatis seperti apa, ada kata-kata atau. Nah itu namanya gerbang logika ya. Mereka menyusunnya itu dengan suatu praktek kemudian dibuat menjadi konsep, itu seperti apa gitu. Mungkin pencetus awalnya cuman membuat apa namanya yang kita kata-kata sekarang cuman gitu ya. Padahal dulunya mungkin bukan cuman. Bisa menjadi ide seperti itu, bahwa gerbang logika seperti itu mungkin salah satunya sudah ke arah teori ya, teori listrik atau teori apa gitu dulu namanya. Itu mungkin sudah menjadi pencetus ilmu pengetahuan juga kali gitu. Dan sekarang kita nggak sadarin bahwa itu kok bisa terfikirnya gitu. Itu dari teknik elektro ya. Kemudian di biologi ada, kita tahu bahwa manusia memiliki hubungan saraf itu, tangan, kepala, mata, mulut, hidung, kaki, perasa, peraba, kemudian pengecap dan lain-lain sebagainya lah, gerak, itu semuanya itu tidak luput dari saraf gitu. Nah gambar saraf dari tubuh manusia itu mungkin sangat kompleks dan sekali kompleksnya. Allah menciptakan manusia dengan sempurna gitu ya, dengan bentuk dan sistem kinerja yang Allahu Akbar lah. Kemudian saraf ini ditiru gitu menjadi ke arah ilmu komputer yang tadinya itu hanya ada dua, nyala sama mati. Dan kita bisa merasakan komputer yang sekarang aja laptop gitu, nggak usah ke arah pikiran robot lah ya, terlalu wah itu, ke komputer aja laptop. Ternyata di sana sistem saraf itu kalau di komputer mungkin menggunakan kabel-kabel kecil lah ya, yang modelnya dari sistem elektronnya motherboard. Kalian tahu di situ ada banyak baris-barisan hub ya, yang saklarnya kemana-mana dengan tembaga yang pipih yang menempel pada suatu papan board gitu. Itu kan. Kemudian sudah gitu dibuat lebih besar lagi menjadi sebuah komputer dengan model saraf juga. Ada monitornya, ada kameranya, ada CPU-nya, ada, kalian tahu ada hard disk-nya, ada RAM-nya. Seperti tubuh manusia ya, iya seperti itu. Yang tugasnya mikir siapa, yang tugasnya ini siapa gitu. Itu dalam konteks sesuatu yang masih besar gitu. Belum masuk ke dalam sistem saraf yang namanya algoritma gitu. Beda lagi gitu. Itu udah masuk ke dalamnya lagi, sudah cara kerjanya lagi gitu, beda-beda lagi. Sehingga lebih dalam.
Gitu. Kemudian dari matematik sendiri ini ilmu umum yang digunakan untuk menuntun ya. Entah itu tadi teori listrik ada di logika, teori pernyataan benar salah ada di logika gitu kan. Teknik elektro untuk elektronya ketika listrik itu nyala dalam kondisi seperti apa itu ada di logika. Itu dengan ilmu matematik. Kemudian rancangan modelnya seperti kemarin kita lihat di sebuah graf ya. Otomatis di graf itu kalau node-nya seperti apa itu bisa saja sebuah pernyataan, bisa saja sebuah saklar, bisa saja sebuah kasus, bisa saja gitu. Dan dia menuntun kita dari ilmu matematika itu adalah ilmu dasar gitu, yang digunakan sebagai perancangan gitu, perancangan suatu konsep sehingga bisa menjalar kepada suatu sistem. Nah, kemudian berikutnya dari ahli bahasa di sini mendesain tata bahasa. Ketika suatu pernyataan tersebut atau problem tersebut atau kasus tersebut itu adalah suatu kondisi tertentu, ini perlu dipelajarin dari ilmu bahasa gitu. Mungkin di ilmu logika yang namanya bahasa itu dipelajari. Ketika bahasa yang seperti apa sih yang bisa dieksekusi oleh listrik, bahasa kitanya. Ketika bahasa yang seperti apa sih ketika si komputer itu bisa menuruti perintahnya atau menolak gitu. Seperti itu. Otomatis di sini ada pengkategorian bahasa. Nah, salah satunya di ilmu matematik namanya logika matematika, di sana ada namanya pernyataan. Yang pernyataan itu secara istilah diartikan adalah suatu kondisi yang memiliki nilai benar atau salah, tetapi tidak dua-duanya. Mungkin kalian masih ingat apa itu pernyataan. Itu. Ada juga bahasa yang sifatnya itu bahasa perintah. Itu. Ada juga bahasa yang sifatnya itu kalimat tanya. Ada juga bahasa yang perlunya didengerin doang, yaitu kalimat berita. Dan lain-lain sebagainya. Gitu. Bahkan di ilmu bahasa sangat banyak sekali gitu. Kemudian bahasa ini dikerucutkan ketika si komputer itu bisa membantu pekerjaan manusia, bahasa yang seperti apa otomatis perlu dipelajari. Makanya di sini perlu didesain, mendesain tata bahasa. Kalau di bahasa Inggris, bahasa tersusun secara grammar. Ketika bahasa secara di matematik, bahasa tersusun secara logika. Bahasa ketika di otomata bisa logika, bisa juga grammar. Gitu. Dan kalau mamanya ada bahasa yang mempelajari setiap katanya, itu mungkin proposisional gitu. Ada yang secara umum gitu. Dan macam-macam sebagainya. Itu. Ketika sudah melakukan bahasa ke arah semua beberapa, itu sudah pengolahan bahasa lagi yang namanya juga kuantor dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ada istilah lagi, automata adalah suatu sistem yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer menerima input. Nah, suatu fungsi-fungsi dari komputer ya, yang bisa menerima input, menghasilkan output gitu. Kemudian bisa juga menyimpan sementara. Nah, itu hubungannya dengan hardware kan. Ada juga bisa membuat keputusan dalam mentransformasikan input ke output. Nah, di sana tentunya ada suatu pola atau desain yang bisa menerjemahkan kalimat ini. Ketika suatu keputusan satu dengan keputusan yang lain, kalaupun bukan suatu keputusan, bisa saja kalimat berita yang satu terhadap kalimat berita yang lain
akan menghasilkan suatu pola keputusan. Nah, otomatis perlu didesainkan. Kalau kalian menggambarkan mungkin bisa saja sebuah apa ya? Ini loh ada bahasa 1, bahasa 2. Bahasa 1 itu bisa saja sebut saja sebagai pernyataan A, bahasa 2 sebagai pernyataan B. Jika A sama B diapain, itu menghasilkan output loh. Nah, makanya kalian tahu itu ada yang namanya tabel kebenaran. Ya enggak? Dari tabel kebenaran itulah itu sebenarnya secara teori menuntun kita untuk bisa berlogika gitu ya. Masih ingat lah pasti, entah itu di SMA, entah itu di kemarin semester 2 ada pasti. Nah ini. Ada sebagian teori yang menyusun ketika menggunakan ini. Seperti ini. PQR gitu kan ya. Nah, kata-kata PQR yang ini bisa saja P itu suatu pernyataan satu, kalau ini terbuat dari 2 buah pernyataan loh. Ya. Kata-kata tadi 2 buah kalimat lah bahasa kitanya. Gitu. Nah, dari 2 buah kalimat itu, kalau kalimat pertama itu benar, kalimat kedua itu salah. Mungkin kalau di listrik tadi seperti kata-kata di elektro lah ya. Di sini teknik dari pelistrikan lah ya, di elektro ya. Itu bisa saja ketika benar itu bernilai nyala, salah itu bernilai padam. Itu bisa saja. Atau kalau kalian menerjemahkannya, oh agar nyalanya kebalik lah, saklarnya kebalik, dibalik juga bisa. Salah itu dinilai benar akan menyala, benar itu akan dinilai salah, dia akan mati. Sehingga kalau kondisinya perlu kebalik, dia malah menyala, bisa saja. Gitu. Bisa saja tergantung dari programmer si hardware-nya itu kan. Ada suatu kondisi yang memerlukan seperti itu ada. Agar si listriknya itu mengikuti dari kondisi mana yang nyala, mana yang mati. Tes 1, 2, 3 masih bisa mendengar? Ya. Kemudian ada juga kalau mamanya pernyataan 1 nyala, pernyataan 2 mati, itu seperti apa outputnya gitu. Itu kan bahasa hardware kan. Nah, kalau mamanya secara visual tabel ini itu apa sih tabel ini? Kok orang bisa memvisualkan tabel bentuk ini gitu. Nah, ini namanya abstraksi gitu. Kita menganggap itu tuh khayalan, tidak ada gunanya. Tapi secara konsep ini itu ada. Dan semua orang tahu gitu bahwa kalau benar, ketemu benar, kalau menggunakan operator dan itu akan bernilai benar, itu semua orang tahu. Tanpa kecuali gitu. Ya, bahwa ketika pertama benar, kemudian keduanya salah, itu semua orang tahu bahwa itu akan salah ketika menggunakan operator dan. Gitu. Tabel ini itu siapa yang membuat gitu? Konsep pertamanya siapa? Berarti si pembuat konsep abstraksinya ini siapa? Nah, itu makanya kata-kata otomata itu tadi adalah memodelkan. Kalau kita secara praktek coba listrik nyala sama listrik nyala gitu. Disatuin, konslet jebret. Nah, gitu kan. Nah, itu kenapa gitu. Kemudian ketika ada sumbu satu sama yang lain gitu kan, ketika ada ground sama ada juga positif ya, kan seperti itu kalau prakteknya kan gitu, sehingga dia itu akan mengikuti tabel kebenaran ini. Si pembuat konsepnya itu siapa, ya itu yang menjadi dia itu kok bisa membuat model abstraksinya seperti ini loh.
Kalau ini contoh dari P dan Q ya. Kalau bisa saja hari ini hujan, anak-anak diliburkan dari sekolah, bisa saja gitu. Atau lain-lain lah, mungkin di logika matematika itu kalian suatu pernyataannya dengan kalimat-kalimat sederhana gitu. Belum kalimat kompleks kan. Berikutnya juga ada yang modelnya itu sudah 3, ini kan PQR, berarti ada 3 kondisi gitu kan. Kalau tadi Pak Garno menggambarkan P itu anak-anak hari ini hujan, Q itu anak-anak diliburkan sekolah. Itu suatu contoh lah ya. Kalau di kasus yang lain bisa saja permasalahan kalian yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Gitu. Bisa saja kalau seorang cewek yang P itu ganteng, Q itu kaya, kemudian R itu pendek, katakanlah. Pilih apa enggak ya? Otomatis kan jadi gitu. Si A ini ganteng, si A ini kaya, si A ini tapi pendek. Itu gimana ya? Gitu. Ada juga yang pernyataannya benar semua. Si A ini ganteng, benar menurut si perempuannya kan. Si A ini ganteng, si A ini tinggi, si A ini kaya. Wah, gimana ya? Nah, otomatis gitu. Itu otomatis suatu pernyataan 1, 2, 3 ini suatu kasus atau kondisi tertentu. Bahkan bisa saja tidak hanya 3, bisa saja 4. Dan teorinya sudah kalian pelajari gitu. Ketika mentabelkan kebenaran itu, kalau terjadinya itu 2, maka 2 pangkat N otomatis akan menjadi 4 kondisi. Kalau ada 2 kasus, kemudian didankan akan menjadi 4 kondisi. Kalau ada 3 kasus permasalahan itu, ada 3 permasalahan, maka dia 3 pangkat 2 itu 9. Atau A, B, C pangkat N gitu ya. Gitu. Maka dia akan 2 pangkat 3 menjadi 8. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Nah, berarti ada 2 pangkat N. Nah, itu secara abstrak. Kenapa kok 2 pangkat N? Nah, itu otomatis tabelnya seperti ini loh. Nah, itu berarti kan secara abstrak ya. Kita kembali lagi. Kemudian berikutnya setelah itu kita contoh penerapan otomata. Itu ada di text editor kalau kita nulis-nulis ya. Kemudian pattern matching, kemudian pemrosesan bahasa, teks gitu. Kemudian pencarian itu sudah menggunakan algoritma lah yang entah itu algoritma apa kayak gitu. Intinya mah secara konsep bahwa di sini ada contohnya secara biologi jaringan saraf tiruan dan lain-lain itu sudah menggunakan teori tertentu sehingga secara model itu bahwa dia menggunakan suatu konsep gitu kan. Kemudian definisi secara bahasa ini kita udah masuk ke umum. Semua orang tahu kalau bahasa adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan. Kalian berbahasa itu mengekspresikan suatu gagasan, ide, dan lain-lain kan. Otak kalian berimajinasi apa sehingga mulut kalian akan ngomong kepada orang lain. Itu gagasan. Bisa saja yang bermuatan fakta kemudian dibahasakan. Bisa saja bermuatan konsep kemudian dibahasakan juga bisa. Di sini Pak Garno mewarnai ada merah sama biru ya. Karena di sekumpulan ini akan dibahas sama biru juga akan dibahas seperti tadi bilang hardware itu memiliki aturan main sehingga dia bisa diajak kita untuk berkomunikasi. Yang tadi contohnya bahasa tingkat rendah gitu kan. Kemudian ke bahasa tingkat menengah, kemudian bahasa tingkat tinggi. Dengan kata-kata melakukan manipulasi. Nah, di sini artinya sangat luas lah. Entah itu kalian dipelajari bahasa pemrograman lah, dengan bahasa logika lah, dengan dan lain-lain sebagainya. Kemudian alhasil bahasa dapat disebut sebagai rangkaian simbol-simbol
dan aturan tertentu yang mempunyai makna. Ketika kita sudah mengucapkan suatu bahasa, kemudian bahasa itu hasil dari apapun, ekspresi, fakta, data, dan lain-lain, dan semuanya itu menjadi suatu redaksi pembicaraan. Tentunya pembicaraan agar bisa dimengerti orang-orang lain menggunakan aturan main, mungkin namanya grammar. Kamu membicarakan bahasa kemarin, kamu membicarakan bahasa sekarang, kamu membicarakan bahasa sedang, gitu kan. Kamu membicarakan yang bahasa yang siapa subjeknya, siapa predikatnya, siapa objeknya, siapa keterangannya, semuanya itu aturan. Dan deretan dari semua itu tadi, itu kalau dilihat oleh sebuah komputer, itu hanyalah sebuah deretan string gitu. Seperti itu. Entah itu simbol, entah itu apa, huruf, angka, spasi, garis, dan lain sebagainya itu. Itu kalau dilihat oleh komputer itu hanya deretan string. Dan string ini perlu diolah seperti itu. Nah, makanya di sini kata-katanya adalah rangkaian simbol-simbol. Kata-kata simbol-simbol di sini masih umum, entah itu huruf. Gitu. Dan kita lihat simbol-simbol di berikutnya. Oke. Kata-kata sekumpulan diterjemahkan bisa saja kalimat itu adalah sebuah himpunan. Ya kan? Kalian ngomong dari subjek, predikat, objek sampai keterangan. Kalau kita tulis, kemudian kita kumpulkan, termasuk spasi-spasinya itu, termasuk titik. Kalau kita masukin ke dalam kantong kresek, adalah satu kantong kresek ini adalah sebuah sekumpulan, gitu kan? Tanpa mempedulikan ini maknanya apa. Nah, ketika sekumpulan itu merupakan himpunan. Gitu. Nah, himpunan ini yang tadi simbol-simbol itu adalah karena kalimatnya sudah tidak kita pedulikan dia urutannya subjek, predikat, objek, huruf besar, huruf kecil, dan lain sebagainya, maka simbol-simbol ini adalah string-string. Maka himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Kata-kata string-string, simbol-simbol alfabet itu apa? Nah, dia ada di bawahnya. Dikasih contoh sama Pak Karno. Kalau di string itu di sini deretan, ya kan? Nah, itu kata tadi yang asal usulnya itu kalimat lah, asal usulnya bahasa lah, asal usulnya apa kayak gitu. Itu string. Kemudian simbol berarti sudah terkumpul gitu. Oke. Kemudian alfabet yang sudah menyatakan berhingga atau berjumlah atau ada batasnya itu. Nah, kita masuk berikutnya, sudah mulai masuk nih. Sekarang pertama menghitung jumlah. Di sini ngomong jumlah banyaknya simbol yang membentuk string. Nah, kan tadi kalimat itu sebenarnya gak peduli itu string intinya kan. Kemudian di sana ada ngomong jumlah. Nah, ternyata si komputer itu dia bermain memperhitungkan apa yang ada di situ, jumlahnya juga diperhitungkan. Kalimat yang panjangnya seperti apa, dia perhitungkan. Itu. Di sana ternyata seperti itu. Makanya contoh paling mudah dari yang paling depan lah ya, paling awam. Kita ketika meng-create suatu database, kita pasti space-nya harus diperhitungkan. Kenapa sih kalau nama orang itu input data nama di Google Form maksimal 50 gitu kan. Kemudian gender atau laki-laki perempuan 2. Kenapa sih seperti itu? Teori dasarnya apa? Gitu kan. Kemudian ada juga alamat maksimal 100. Walaupun setiap database itu si tool-nya itu menyediakan sangat banyak gitu. Terutama ketika SQL itu atau MySQL itu 250 rata-rata gitu. Ada yang lebih ada
Dari MySQL itu rata-rata dibuat 250, dikasih maksimal. Jika lebih, maka ke bawahnya aja 250 lagi. Jika lebih lagi, ke bawahnya lagi 250 lagi. Seperti itu. Nah, kemudian dari 250 itu, kita mikir, ini udah menyangkut panjang string nih. Ketika disediakan tapi tidak dipakai, itu otomatis akan menjadi space yang tidak dipergunakan. Nah, di sana dari sistem database itu ada yang smart sistemnya loh, tidak seperti jatahnya 250, pakai nggak pakai, mau pakai satu tetap aja space-nya 250 gitu. Nah, perkembangan teknologi nggak seperti itu. Jika terpakainya satu, maka sisanya itu bisa di-split ke tempat yang lain. Itu otomatis ada itu database. Ada gitu. Kalau zaman dulu mungkin tidak disediakan 250, kepake 1, kepake 10, ya sisanya tetap aja masih utuh. Nggak kepake sama space untuk form yang lain gitu. Ya akhirnya walaupun ringan memang ringan, tetapi daya tampungnya tetap jadi sedikit. Tapi kalau sudah bermain masalah ringan atau berat, daya tampungnya sedikit atau banyak, nah di sana udah harus memasukkan suatu smart system ke dalam perangkat tersebut dengan teknologi tertentu sehingga dia itu bisa lebih fleksibel gitu kan. Hubungannya ke sini masalah string, panjang string. Gitu ya. Nah, itu kalau masuk ke situ ke ilmu database lah. Nah, di sini kita mempelajari ke dasarnya yaitu tentang panjang stringnya. Di otomata yang namanya panjang string 4 itu contohnya seperti di layar kalian. Ketika panjang 5 seperti di layar kalian dan dilambangkan dengan garis tegak kayak gitu. Kemudian ketika panjangnya 0 gitu, string kosong dinyatakan dinotasikan dengan epsilon. Itu secara abstraksi berarti bahwa epsilon itu adalah suatu simbol gitu kan. Ketika menyatakan string itu kosong, gitu. Tidak berisi tapi ada. Gitu kan. Kata-kata di bawah ini string kosong itu berbeda dengan himpunan kosong. Bahasa kosong adalah bahasa yang tidak terdiri dari string-string. Dinyatakan dengan pi. Nah, ketika kita ngomong ada wujudnya atau ada dia itu ada tetapi tidak digunakan, itu namanya string kosong. Tuh, seperti angka 0. Angka 0 itu ada. Gitu kan? Tapi kalau kita bilang dia tidak ada, itu namanya bahasa kosong kan? Atau diam saja gitu. Kalau kita ngomong spasi, itu termasuknya string kosong atau bahasa kosong. Kalau spasi ini, kalimat yang paling atas panjang spasi string, spasi adalah spasi jumlah. Nah, spasi ini itu coba sama kalian, itu termasuk string kosong atau bahasa kosong. Ayo, ikutin. Bahasa kosong kan, Pak? Ada yang lain? Oke, yang benar itu adalah dia string kosong. Karena spasi ini itu diperhitungkan panjang karakternya. Kalau umpamanya dia itu tidak ada, maka panjang string adalah jumlah itu akan menempel-nempel. Gitu. Akan jadi satu. Gitu. Si spasi ini itu sebenarnya dia itu ada, cuman tidak diisi dengan angka 1, 2, 3 gitu. Tidak diisi dengan A, B, C. Tetapi dia secara space itu ada dan dia diperhitungkan secara jumlah. Nah, makanya namanya string kosong. Jadi bukan bahasa kosong. Seperti kita menyebutkan nomor HP ya. Kalau 081 itu sebenarnya salah secara konsep ya.
Yang benar adalah 081 karena depan itu adalah ada string kosong namanya yaitu terisi angka 0. Tuh. Dia terisi angka yaitu 0. Seperti itu ya. Secara konsep seperti itu. Kemudian berikutnya ke teori bahasa adalah mempelajari kaidah aturan pembentuk sebuah bahasa. Kata-kata tadi kita ngomong sama orang lain itu ada logat, kita ngomong sama orang lain ada subjek predikat objek, kita ngomong sama orang lain itu ada kalimat lampau, kalimat sekarang, kalimat akan datang, atau kalimat dari dulu sampai sekarang sampai mendatang berjalan. Itu ternyata itu ada yang mengatur gitu. Nah, yang mengatur itu namanya grammar di sini. Ternyata sama loh seperti di bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ada namanya grammar. Nah, si grammar di otomata seperti apa sih? Kata-kata tadi ada kaidah, aturan, kaidah. Kemudian kita terjemahkan kaidah itu apa. Digunakan untuk membangun baik aplikasi sistem dan lain. Tuh. Dan si grammar di sini didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Nah, ini sudah mulai ke teori ya. Grammar di dalam otomata itu adalah secara formal sebagai kumpulan dari himpunan variabel. Kalau tadi kalimat kan ada himpunan ya, kalau satu kalimat. Kalau umpamanya kalimat ketemu kalimat ketemu kalimat ketemu kalimat kita dijadiin satu, berarti himpunan kalimat kan. Gitu. Makanya di sini sebagai kata kumpulan dari himpunan-himpunan variabel. Gitu. Simbol-simbol terminal. Apa itu simbol-simbol terminal? Kemudian simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Nah, berarti aturan yang mengatur grammar di otomata itu namanya aturan produksi. Kalau di grammar bahasa Inggris kan aturannya ada simple present tense, simple past tense, gitu dan lain-lain sebagainya kan ya. Kalau di sini aturannya namanya aturan produksi. Gitu. Makanya konsep di awal yang namanya aturan diwarnai kan. Nah, kemudian bahasa formal. Suatu abstraksi yang terdiri dari himpunan simbol-simbol. Himpunan simbol-simbol lagi nih, kan? Dan aturan-aturan yang mana simbol-simbol tersebut dapat dikombinasikan ke dalam entitas yang disebut kalimat. Tuh. Kita ke awal lagi bahwa kalimat itu terdiri dari kata itu terdiri dari huruf baik itu ada spasi dan lain-lain sebagainya, itu adalah disebut string kan gitu, simbol-simbol string. Nah, string-string inilah kalau dikombinasikan ke dalam entitas yang disebut kalimat kan, maju lagi kan. Tuh. Kemudian ada bahasa alami yang seperti kalian sebut sehari-hari. Kemudian ada otomata. Kita ke arah aturan produksi ya. Kita di sini ada aturan produksi enggak? Tidak ada. Kita ke teori 2. Ke materi 2. Tadi kata-kata grammar, kita cari yang aturan produksi. Nah, ini ada aturan produksi, grammar dan aturan produksi ya. Oke. Ke materi 2. Grammar digunakan untuk membangun sebuah kalimat dari sintaksis yang benar sesuai dengan kaidah yang ditetapkan pada serangkaian aturan. Kata-kata ada aturan yang disebut production. Nah, aturan produksi itu sebagai tadi yang menyatakan bahwa aturan produksi itu sebagai penyusun dari si grammar. Oke. Kita ke materi 2. Di sini makanya disebutkan serangkaian aturan disebut production. Berarti dia sebagai penyusun si grammar. Yang dimaksud grammar di dalam
otomata seperti apa sih? Ini yang masih kita bertanya-tanya. Kemudian ada juga recognize dari pengenalan atau finite automata. Jika diberikan sebuah input string, maka dikenali akan melakukan penelusuran karakter per karakter. Loh, akan ditelusuri setiap tahap demi tahap, setiap karakternya. Untuk mengetahui apakah input string tersebut merupakan anggotanya dalam suatu bahasa atau tidak. Tuh. Dia akan mengecek apakah si ini kalimat itu menjadi satu rangkaian kalimat yang saya lagi telusuri atau bukan. Karena tadi himpunan ya kalimat-kalimat kan, kata-kata tadi ada himpunan. Nah, ya. Ini bahasa formal adalah suatu abstraksi yang terdiri dari himpunan simbol-simbol dan aturan-aturan. Nah, ketika ngomong bahasanya sendiri aja suatu himpunan ini terdiri dari kalimat-kalimat gitu kan. Tidak, bahasa itu tidak satu kalimat saja kan. Himpunan satu kalimat tidak, tapi bahasa itu adalah himpunan dari kalimat-kalimat yang kalian mungkin bisa sebut sebuah satu paragraf gitu ya. Nah, itu kalau kita terjemahkan dalam satu kalimat tersendiri, itu oleh si sistem itu dia ditelusurin apa ini termasuk kalimat yang pertama atau kedua atau kalimat dan seterusnya gitu. Sehingga kata-katanya di sini penelusuran karakter per karakter untuk mengetahui apakah input string tersebut merupakan anggotanya atau bukan. Gitu ya. Dari bahasa saja sudah di sini ada aturan. Aturan itu dipakai untuk mengenali, kemudian dipakai juga cara yaitu finite automata untuk menelusuri itu. Kita ke itu aturan. Ini grammar. Ternyata grammar tata bahasa yang disebut aturan tadi itu seperti ini. Tadi penasaran grammar dalam automata apa sih? Ternyata ini. Yang kalian lihat adalah ini. Sebuah formula yang isinya adalah G kurung buka VN, VT, S, himpunan produksi. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini keterangannya juga ada. Sebuah grammar dia itu terdiri dari itu ada himpunan simbol-simbol non-terminal, kemudian simbol-simbol terminal, kemudian ada simbol awal, kemudian dia tergabung menjadi satu kesatuan, namanya himpunan produksi. Oke. Dipahami? Secara abstraksi ini tuh apa sih? Gitu. Kok kita mempelajari seperti ini? Ya, ada pertanyaannya di sini? Tadi bertanya-tanya ya, tata bahasa dari awal nyampe grammar di dalam automata apa sih? Nah, ini ternyata grammar di dalam automata itu ini. Sudah nyampe sini, paham belum? Atau sementara paham dulu? Halo, tes 1, 2, 3. Ada orang apa tidak ini sih? Paham, Pak. Oke. Kemudian ke dalam grammar dan aturan produksi. Ada sebuah contoh seperti ini. Ketika alfa tanda panah beta. Berarti di sini secara visual kita melihat aturan produksi dinyatakan dalam bentuk ya, alfa tanda panah beta. Dibacanya adalah alfa menurunkan beta. Alfa menghasilkan beta. Secara visual kita melihat bahwa alfa itu ada di sebelah kiri kalian.
beta itu ada di sebelah kanan kalian. Oke, itu secara visual. Secara penglihatan mata telanjang. Oke. Nah, keterangan dari alfa adalah simbol-simbol yang berada pada ruas kiri. Tuh. Kalau tanda panah ternyata itu dibaca aturan produksi. Nah, ya kan? Jadi bentuk alfa tanda panah beta ini adalah suatu bentuk secara visual dinamakan aturan produksi. Tapi kalau alfa menurunkan beta, alfa tanda panah beta, alfa tanda panah beta, alfa tanda panah beta sangat banyak, itu namanya apa? Himpunan, ya enggak? Berarti himpunan apa namanya? Himpunan produksi. Kalau cuma satu doang berarti aturan produksi. Oke. Oke ya. Simbol beta itu adanya di kanan dari aturan produksi. Ada pertanyaan di sini? Ada? Atau ada? TikTok aja. Nah, ketika kita sudah tahu bentuknya, alfa tanda panah beta, alfa menurunkan beta, alfa menghasilkan beta. Kita lihat. Kalau umpamanya bentuknya itu tadi adalah simbol non terminal sama simbol terminal, itu seperti apa kalau ini bentuknya? Kalau dari bentuk rumusnya yang ini Vn ya, berarti dia adalah variabel non terminal, n-nya itu non terminal. Kalau Vt berarti terminal aja. Oke. Bahasa mudahnya kita adalah kalau non terminal itu, kata-kata non terminal itu berarti secara tidak langsung kalau kita lewat itu masih bisa berlanjut loh. Karena bukan terminal, tidak sampai kita turun bahasa kita. Kita kalau naik bis kan di terminal ya. Nah, terminal itu bisa saja kita turun, kemudian transitornya nyampe kan. Gitu. Kemudian kalau terminal itu berarti tempat kita transit, kita turun. Itu bahasa kitanya. Oke. Nah, ketika non terminal paling mudah adalah secara visual di konsep otomata itu bentuknya huruf-huruf yang besar. Kalau yang terminal sudah tidak bisa nyabang lagi karena kita turun tadi, itu identik dengan huruf-huruf kecil. Kalau masih berhuruf besar, masih bisa berlanjut. Apa itu? Bisa diturunkan menjadi terminal. Atau kita bahasa secara umum transportasi, kita masih bisa berlanjut sampai ke terminal. Tapi kalau udah terminal, kita harus turun. Itu identik dengan huruf kecil, sudah tidak bisa diturunkan lagi atau sudah tidak bisa dilanjut lagi. Gitu. Oke, bedanya antara non terminal sama terminal harus diketahui itu. Non terminal itu tidak bisa lanjut. Non terminal itu bisa lanjut karena dia huruf besar. Lanjut itu artinya bisa diturunkan lagi menjadi huruf kecil. Kalau secara otomata ya. Kalau variabel terminal itu tidak bisa lanjut atau tidak bisa diturunkan. Karena sudah sampai atau katakanlah sudah huruf kecil. Itu udah mentok. Oke. Paham di sini ya? Ingat-ingat tuh, ada dua penciri dari variabel terminal sama variabel non terminal. Ini bentuknya ya. Kemudian contoh di sini. Ada suatu variabel non terminal. Ini bentuk-bentuk contoh.
kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, aku, adik. Itu variabel non-terminal. Variabel terminal, kebetulan di sini bentuknya angka. Harusnya ABC kecil juga bisa. Seperti di awal ada angka yang ini. Oke. Kemudian start awalnya dimulai dari silsilah keluarga dari kakek dulu. Salah satu produksinya adalah kakek menurunkan ayah. Gitu kan. Tentunya kakek menikah sama nenek kan. Kakek menurunkan ayah sebagai penelusuran pertama. Kemudian penelusuran berikutnya kakek, ayah, ibu. Kan ayah sama ibu menikah kan. Gitu. Kakek itu menurunkan ayah, ayah menikah sama ibu. Ini contoh. Kemudian ayah ibu itu menurunkan kakak atau aku atau adik kan gitu. Ini satu aturan produksi kan. Kalau kumpulan dari semua ini yang tanda panah ini, kakek menurunkan ayah, kakek menurunkan ayah ibu menurunkan kakak aku adik, ibu menurunkan 1, 2, 3 sampai 9, itu namanya himpunan produksi. Gitu. Makanya simbolnya kita lihat yang depan ini ya. Itu seperti di awal bahwa di sana keterangannya adalah himpunan produksi. Gitu. Oke. Bentuknya secara grammar bahwa grammar adalah rumus seperti ini. Kemudian keterangannya tadi udah. Kemudian di sini contohnya. Sampai di sini paham belum? Paham ya? Gampang ya? Pelan-pelan nih. Berikutnya lagi. Aturan produksi. Nah, satu aturan produksi. Contoh. T besar, tanda panah A kecil. Nah, ini satu aturan produksi, satu. Bukan himpunan produksi ya. Ketika T besar itu sebagai alfa, ketika A kecil sebagai betanya. Cara bacanya adalah T menghasilkan A atau T menurunkan A. Tadi konsepnya bahwa variabel non-terminal itu adalah masih bisa berlanjut, bisa menurunkan. Nah, maka kata-katanya adalah T ini kan sebagai huruf besar, variabel non-terminal. Dia masih bisa menurunkan, yaitu siapa? A kecil. Ketika A kecil tidak bisa menurunkan lagi, sudah A mentok A doang. Tidak bisa menghasilkan B kecil, nggak bisa. Nah, kemudian ada juga yang kedua, suatu aturan produksi lagi bahwa di sini seorang E besar atau variabel non-terminal yang kedudukannya sebagai alfa, tentunya kan dari sebelah luas kiri kan. Luas kanannya adalah T. Tuh. T ini sebagai beta. Oke. T yang ini. Nah, sebagai beta. Oke. Ternyata T ini bisa juga menjadi yang lain gitu. Contohnya di sini. T dinikahkan seperti ayah menikah dengan ibu. Dan si E ini yang tadinya di depan bisa juga di belakang. Berarti si E ini bisa menjadi alfa, bisa juga menjadi beta. Itu. Halo. Tes 1, 2, 3. Halo. Terdengar, Pak. Bingung apa enggak? Dengar tadi bingung apa enggak? Ini masih membicarakan tentang bukan cara mengolahnya ya, tapi cara membacanya. Oke. Makanya ditulisannya adalah menghasilkan. Terus ini ada garis tegak di sini. Membacanya adalah atau. Jadi secara tidak langsung bahwa E itu menghasilkan T.
Dan T sendiri bisa menghasilkan A. Ini kan. Ya enggak? Kemudian E juga bisa juga menghasilkan T sama E. Gitu. Bahasanya gitu. Muter-muter kah? Ya. Oke, kita lihat lagi. Contoh ya. E menghasilkan T atau E menghasilkan T plus E atau E menghasilkan T transitif klosur E. Wah, ada simbol lain nih. Dan T sendiri menghasilkan A atau menurunkan A. Itu. Oke. Dari aturan produksi di atas bisa menghasilkan A doang. Bisa juga menghasilkan A sama A. Bisa juga menghasilkan A transitif klosur A. Gitu. Bahasa kitanya seperti itu. Dari ini semua. Itu bisa menghasilkan seperti huruf-huruf yang merah itu. Penjelasannya dari slide berikutnya. Kita tahu bahwa T itu menghasilkan A. Tuh. Kita tahu bahwa E itu menghasilkan A plus A. Karena apa? Karena ini T plus E. T sendiri itu A, E sendiri itu T, T sendiri itu A, gitu kan. Ya kan? T sendiri A. E sendiri adalah T, ya kan? Ini kan? T sendiri adalah A, sehingga sama aja A plus A. Gitu. Paham ya? Berikutnya yang ini juga sama. T ini menghasilkan A, E itu menghasilkan T, ya kan? T sendiri adalah T, T sendiri adalah A. Itu. Sehingga sama aja A transitif klosur A. Gampang kan ya? Oke, kita lanjut. Grammar dan hierarki Chomsky. Oh ya, sebelum masuk ke grammar dan hierarki Chomsky, ada pertanyaan nggak nyampe sini? Ayo, tanya. Saya tunggu deh. Ini udah selesai belum sih jamnya? Ada kelas lain nggak habis ini? Ada, Pak. Ada kelas lain ya? Berarti sekarang udah kelewat 6 menit. 6 menit ya? Iya. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, mungkin nanti hari Kamis kita ke sini. Oke? Silahkan dibaca-baca lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Di Terima kasih, kampus. Pak. Iya, Pak. Jangan sampai enggak, ya biar enggak kosong-kosong. Maaf Pak, sebelumnya izin bertanya. Ya. Untuk kelas D, pertemuan selanjutnya itu yang paralel besok atau hari Kamis ya Pak? Kemarin itu kita diskusi yang kelas D kan bentrok tuh. Sehingga itu ada di hari Rabu. Oke. Soalnya di e-kampus kalau tidak salah hari Kamis, Pak. Masih hari Kamis. Nah, kalau dilihat di e-kampus hari Kamis itu bentrok sama kelas yang lain itu. Sehingga walaupun tulisannya kan jam 8 ya. Jam 8.10 kalau nggak salah. Nah, sementara seharusnya itu 9:10 dan jam 7.30 sampai 9:10 masih kelas yang lain. Oke, baik Pak. Yang kelas D itu hari Rabu, yang kelas E ini sekarang hari Kamis. Dan jangan lupa absen sesuai dengan waktunya aja biar normal, oke? Oke, Terima kasih banyak. Ayo. Silakan live ke kelas yang lain.